Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin, amin. Terima kasih buat sobat-sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami bisa lebih bertanggung jawab dan bisa berkembang lagi. Oke. Kali ini kita akan membahas mengenai prediksi bagaimana pertandingan antara Indonesia melawan Vietnam akan berlangsung beberapa hari ke depan. Oke. Ya, Nah, mungkin sebelumnya kita akan tanyakan dulu nih pada Bro Ipung. Bro, pelaksanaannya ya, kenapa sih Indonesia lawan Vietnam itu justru diselenggarakan di bagian awal nih, di hari pertama bahkan. Tidak di betul. hari terakhir. Padahal kan Indonesia dan Vietnam boleh dibilang sebagai tim yang boleh dikatakan terkuat lah di grup A ya. Kan lebih menarik Betul. kalau misalkan pertandingan ini justru diadakannya di akhir sebagai Iya, seolah-olah seperti laga final gitu kan, antara yang kuat iya, dengan kuat itu di belakang, malah kok harus di depan gitu ya. iya. Jadi gini Bro Eri ya, ini bagian dari sebuah kecerdikan ya dari Mhm. timnas Vietnam memilih pertandingan Vietnam dan Indonesia menjadi laga pertama di SEA Games di grup A. Ini dengan saya sih menilai ada beberapa hal yang bisa dijadikan acuan. Kenapa kemudian Vietnam memilih ini sebagai laga pertama? Mungkin yang pertama adalah tetap saja bahwa tim Indonesia sebagai tim tamu itu kan perlu juga proses adaptasi ya. Adaptasi dengan lingkungan yang baru, adaptasi dengan stadion yang baru dan lapangan yang baru gitu ya. Hmm. Artinya ini tetap butuh proses. Dan eh, Indonesia juga kan karena ini sebagai laga pertama tentu belum bisa menemukan katakanlah ritme pertandingan yang diharapkan seperti itu ya bro. Nah Hmm. dengan Indonesia belum menemukan ritme permainan tentu ini akan menjadikan sebuah keuntungan bagi Vietnam ya karena Vietnam sendiri tidak butuh lagi menemukan ritme karena mungkin mereka akan terbantu juga dengan kondisi yang mereka sudah biasa hadapi, kemudian dibantu juga dengan antusiasme pendukung Vietnam yang ada di stadion nanti gitu loh bro. Hmm. Jadi Hmm. mereka sepertinya mengkondisikan bahwa sebelum Indonesia siap kita harus genjot duluan gitu loh bro. Memang besok itu tidak hanya Indonesia melawan Vietnam sih, tetapi juga ada Filipina dan Timor Leste ya yang bermain Ya. pada hari yang sama. Nah kan dan mungkin karena ada Vietnam, kalau saya bisa melihat bisa aja bahwa kenapa Vietnam dan Indonesia ditaruh di pertandingan hari pertama adalah supaya membuat suasana lebih meriah gitu di sana. Mungkin nggak sih kayak gitu kan? Biasanya itu untuk mengundang penonton banyak kan? Sepertinya bukan itu alasannya. Yang paling pasti adalah ini bagian dari sebuah strategi Vietnam. Hmm. Karena tanpa harus berpikir bahwa ini cara untuk mengundang fans, tentu fans-fans dari Vietnam sendiri sudah menantikan laga Indonesia melawan Vietnam. Hmm. Walaupun itu laga dilakukan di akhir katakanlah penyisian grup A, itu Hmm. tetap aja laga itu akan menjadi menarik gitu loh bro. Oke, oke. Nah, kira-kira jalannya pertandingan itu sendiri seperti apa ya, Bro? Apakah Nah begini ya, santai atau justru ketat atau seperti apa? jadi begini, kalau saya menganalisa bahwa dari sejak menit awal, Vietnam itu sudah melakukan serangan-serangan yang agak frontal dalam hal ini. Hmm. Karena Vietnam tentu mengincar kondisi di mana pemain-pemain Indonesia belum sempat berkonsentrasi dan belum sempat fokus, mereka sudah mencuri gol duluan. Itu Hmm. yang ini ya, yang Hmm. menjadi incaran mereka seperti itu. Hmm. Makanya saya pikir barisan pertahanan Indonesia dan semua pemain-pemain Indonesia harus sudah mengantisipasi hal-hal yang demikian. Karena kalau kita sudah ketinggalan gol dari menit-menit awal akan sangat sulit nih untuk bisa recover lagi. Mengingat
antusiasme penonton juga kan menjadi ini ya, menjadi dukungan tersendiri, menjadi apa namanya, semacam stimulan tersendiri buat pemain-pemain Vietnam Oh, gitu loh. jadi akan ada semacam tekanan mental lah ya di sana untuk pemain Indonesia untuk mulai Betul, betul. membangun serangan. Oke. Oke, nah kalau Mm-mm. misalkan seperti itu, Bro, Mm-mm. akan diserang oleh Vietnam di menit-menit awal untuk mencari gol awal. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh tim Indonesia? Iya. Jadi memang untuk mengantisipasi bahwa pertama ya kita harus dari sejak awal Mhm. sudah fokus dengan pertandingan. Harus sudah konsentrasi dengan pertandingan. Jangan sampai lost ini ya, lost fokus ya. Hmm. Dan kedua, mungkin skema pertandingan yang bisa ditampilkan di oleh Indonesia di menit-menit awal itu bisa memakai skema 4-1-4-1 gitu loh, Bro. Jadi dalam hal ini apa namanya, 4 barisan belakang, ada satu di depan pemain sebagai jembatan antara lini pertahanan dengan lini tengah, satu orang sebagai pemain jangkar. Sementara di tengah juga ada 4 barisan tengah gelandang dan satu orang sebagai striker. Nah, Oh. tujuannya adalah ini untuk memperkuat lini pertahanan gitu loh, Bu. Jadi bisa juga pola permainan 4-1-4-1 itu menjadi 5-4-1 gitu loh, Bro. Jadi ini adalah untuk mengantisipasi begitu cepatnya Vietnam melakukan serangan-serangan frontal di awal. Begitu, Bro. Jadi bisa jadi susunannya adalah di kanan ya, Asnawi misalkan ya, Asnawi Mangkualam. Kemudian di sebelahnya mengarah ke kiri itu bisa ditempati oleh Fahrudin Arianto, dan sampingnya saya sih melihat mungkin Rizky Ridho ya, Rizky Ridho, dan di sampingnya lagi di sayap kiri, di bek kiri itu adalah Rio Fahmi. Kenapa saya pilih Rizky Ridho daripada Elkan Bagot? Karena kalau saya melihat bahwa Rizky Ridho ini lebih punya kecepatan gitu loh, Bro. Lebih punya kecepatan untuk mengcover lapangan ya. Walaupun di situ juga nanti yang dibutuhkan adalah peran dari Rahmat Irianto sebagai pemain jangkar satu gitu ya, di atas pemain yang belakang 4, itu sebagai pemain yang pertama akan meredam gitu loh, meredam serangan dari lawan. Nah, kemudian nanti di tengah ini kan ada 4 orang pemain gelandang, itu bisa diisi di kanan misalkan Witan Sulaiman, kemudian ada Mark Klok, ada Ricky Kambuaya, dan di kiri kemungkinan saya pikir ini Sadil yang akan turun. Iya, karena saya pikir STY akan memanfaatkan apa namanya kesempatan waktu, kesempatan kehadirannya Sadil ya. Betul, karena Sadil sendiri kan kita tahu bahwa dia hanya akan muncul di pertandingan laga melawan Vietnam, semifinal dan final gitu loh. Ya, betul. Jadi ini akan dimanfaatkan betul oleh STY. Di kiri bisa Sadil. Kemudian untuk di depan, saya lebih memilih Ronaldo Kuateh ketimbang M. Ridwan. Karena Ronaldo Kuateh itu lebih punya mobilitas ya. Lebih kalau saya lihat juga agak ngeyel orangnya untuk berani untuk katakanlah ball winner ya, untuk mengambil bola dari pihak dari back lawan begitu loh. Oke. Jadi itu kira-kira prediksi tim yang akan muncul ya nanti di melawan Vietnam. Betul. Saya sih berpikir akan seperti itu. Jadi Indonesia tidak akan memakai pola di awal ya, tidak akan memakai pola yang lebih agresif ya. Misalkan 4-4-2 atau 4-3-3 gitu. Itu rasanya agak sulit. Apalagi ini adalah pertandingan pertama, ritme pertandingan juga baru dimulai pada saat hari itu. Jadi penyesuaian lapangan juga baru dilakukan hari itu juga. Jadi yang harus dilakukan adalah main safety dulu untuk mengantisipasi pergerakan pemain Thailand yang memang pemain Vietnam Vietnam yang lebih mobile ya, saya pikir begitu. Dan jangan lupa untuk barisan pertahanan itu saya sih agak khawatir ya, mereka melakukan muncul panik, kemudian mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran di sekitar
kotak penalti. Hmm. Karena ini akan memberikan kesempatan buat Vietnam untuk melakukan tendangan bebas. Karena kita tahu ada pemain Vietnam, Nguyen Quan Hai yang ini ya piawai juga untuk mengambil tendangan-tendangan bebas langsung ke arah gawang. Loh, bro. Oke, wah ini udah cukup lengkap nih informasinya. Tapi hasil akhirnya kira-kira gimana, bro? Hasil akhir tentu sebagai fans sepak bola nasional kita berharap Indonesia menang ya dalam hal ini. Tentu juga Thailand juga berusaha mengantisipasi bahwa Indonesia nggak boleh, Vietnam juga nggak boleh mengantisipasi bahwa Indonesia tidak boleh menang di laga awal gitu loh. Jadi ini pertandingan akan seru ya, akan seru. Kemungkinan sih saya pikir kalau Indonesia bisa menahan seri Vietnam itu sebuah hasil yang positif saya pikir. Gitu loh, bro. Indonesia bisa menahan seri itu adalah hasil yang positif. Artinya ada kemungkinan kalah dong. Gini, memang kan kalau kita objektif ya, hitung-hitungan di atas kertas, kita memang dalam hal ini prestasi di bawah Vietnam akhir-akhir ini. Itu harus kita akui secara jujur gitu loh. Apalagi Vietnam sendiri sebagai juara bertahan SEA Games edisi lalu, kemudian dia juga satu-satunya tim Asia Tenggara yang lolos kualifikasi Piala Dunia. Dan apa namanya, Vietnam sendiri memang kan mencanangkan ya, sangat menargetkan bahwa ini adalah kesempatan Vietnam untuk bisa mempertahankan gelar karena ini mereka bermain di tanah sendiri. Dan sangat membahayakan kalau sampai Vietnam ini tidak bisa mempertahankan emas di SEA Games karena mereka bermain di sebagai tuan rumah. Dan ekspektasi fans sepak bola Vietnam itu sangat tinggi. Sehingga baru 2 jam tiket dijual untuk pertandingan Indonesia lawan Vietnam itu sudah ludes, bro. Itu penjualan secara online. Sedangkan penjualan secara offline sekitar 1.000, ada barisan 1.000 fans Vietnam itu sudah ngantri dari sejak malam menunggu tiket dibuka gitu loh. Wah, berarti ini timnas Vietnam Indonesia akan melawan 12 tim Vietnam ya. Iya. Karena yang satunya lagi penontonnya. Iya, semoga saja gini, apa yang dikhawatirkan oleh sepak bola, oleh tim manajemen sepak bola Indonesia mengenai adanya tindakan-tindakan kecurangan di Vietnam itu tidak terjadi. Karena saya pikir gini, kalau kecurangan itu dilakukan pada saat pertandingan rasanya itu agak sulit dilakukan oleh Vietnam. Karena pertandingan ini tentu menjadi perhatian juga dari asosiasi sepak bola Asia Tenggara ya, AFF. Tentu mereka juga tidak berani untuk melakukan itu. Tapi justru yang akan terjadi adalah misalkan ya, ini saya mengantisipasi, misalkan yang terjadi adalah kelicikan-kelicikan sebelum laga dimulai. Sebagai contoh, misalkan ya bro, kita melihat pada satu persoalan akomodasi ya. Akomodasi bisa saja tim Indonesia ini hotelnya ternyata ditempatkan jauh dari lapangan yang butuh mobilitas sekitar 1 jam lebih untuk menuju lapangan. Itu kedua. Bisa jadi dibikin skenario jalanan macet. Jadi begitu tim Indonesia sampai ke stadion, idealnya kan 3-4 jam sebelum pertandingan dimulai. Ini misalkan diskenariokan 1 jam sebelum pertandingan baru Indonesia baru nyampe ke lapangan, ke stadion gitu loh bro. Gitu ya. Wah. Kemudian jadi kalau di dalam pertandingan sendiri, ya transportasi itu. Masalah transportasi bisa saja dibikin skenario ada keterlambatan dalam penjemputan pemain dari hotel ke stadion. Itu satu. Yang kedua ya. Ketiga, konsumsi. Bisa saja konsumsi yang disediakan oleh pihak hotel itu tidak sesuai nilai yang pokoknya bagaimana caranya ini bikin konsentrasi pemain-pemain Indonesia tuh pecah buyar sebelum pertandingan. Gitu loh bro. Wow, gawat juga ya kalau kayak gitu.
Heeh. Oke Jadi deh. memang saya mengklasifikasikan tindakan-tindakan seperti ini sebagai tindakan kecelikan. Satu ya, mengenai satu kecelikan adalah memutuskan pertandingan Indonesia dilakukan melawan Vietnam adalah di laga pertama. Hmm. Tindakan-tindakan yang licik tadi itu ya tadi yang akomodasi, Hmm. transportasi, Hmm. konsumsi gitu loh bro. Hmm. Jadi Hmm. memang itu dilakukan di luar Pertandingan. pertandingan. Hmm. Nah, tapi bagaimana caranya bisa membuyarkan konsentrasi pemain-pemain Indonesia itu yang Hmm. lebih penting Hmm. gitu loh. Tapi Bukan mungkin saja nggak sih, pemain ya. ya, Mm-mm. mungkin nggak sih bro di dalam pertandingan sendiri tindakan-tindakan kasar atau yang mencederai gitu dilakukan oleh pemain lawan? Gini, kalau Vietnam kan memang kita tahu bahwa gaya permainan mereka adalah permainan yang keras ya. Hmm. Keras tapi memang saya lihat sih masih masuk dalam koridor-koridor aturan di sepak bola. Hmm. Jadi ini juga harus diantisipasi bahwa permainan keras ini juga harus diredam gitu Hmm. loh bro. Hmm. Jangan sampai permainan keras ini kemudian memancing pemain Indonesia untuk melakukan tindakan yang sama gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Karena sebetulnya sepak bola Indonesia kan bukan sepak bola yang force ya, yang Hmm. begitu simultan dalam melakukan serangan, tapi lebih pada ke teknikal gitu loh. Hmm. Nah, saya melihat jangan tindakan-tindakan yang berusaha memancing emosi di lapangan itu harus dihindari gitu loh. Oke, 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 oke. Karena Indonesia tidak terbiasa, yang ada nanti yang keluar adalah permainan kasar, Hmm. bukan keras gitu loh. Hmm. 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 Oke, bro. Thank you banget nih informasinya. Oke, yang buat sobat sekalian, kalau yang ingin menonton, saya dapat kabar bahwa ada tayangan langsungnya ya di televisi nasional melalui grupnya MNC, kemudian juga ada di aplikasi mobile-nya. Oke, sobat, menurut sobat semua, kira-kira pertandingan Indonesia lawan Vietnam ini akan seperti apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar kita ya. Sobat, kita berdoa ya dan saksikan juga nanti pertandingan Indonesia lawan Vietnam. Semoga Indonesia bisa berhasil menang. Nggak usah seri ya, Amin, kalau amin. berdoanya harus menang. Betul, kita harus Iya. tetap optimis, bro. Ya, oke, oke. Oke, sobat, sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang dengan tema yang lain. Bro Ipung, thank you. Sobat, bye.